infeksi. Penyakit infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Beberapa organisme ini hidup di dalam tubuh manusia dan memberikan manfaat. Namun, pada kondisi tertentu, organisme ini justru dapat menyebabkan penyakit. Penyakit infeksi dapat menyebar melalui kontak langsung dengan individu yang terinfeksi, gigitan hewan, serta tanah atau air yang terkontaminasi. Penyebaran penyakit ini juga bisa terjadi melalui kontak tidak langsung, misalnya menyentuh benda yang baru dipegang oleh orang yang terinfeksi. Jenis dan penyebab penyakit infeksi. Yang pertama, bakteri adalah mikroorganisme berasal tunggal dengan bentuk dan ukuran yang beragam. Bakteri dapat ditemukan di tanah, air, hingga di dalam tubuh manusia. Beberapa contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama, infeksi saluran kemih, keracunan makan, gonore, dan pneumonia. Kedua, virus adalah organisme yang berukuran lebih kecil daripada bakteri. Virus terdiri atas sepotong virus genetik yang dilapisi oleh cangkang protein. Beberapa contoh infeksi virus yaitu COVID-19, influenza, cacar air, campak, rubella, HIV, demam berdarah, hepatitis. 3. Jamur. Organisme yang dapat ditemukan di banyak tempat, termaksud di tanah atau di ruangan lembab seperti kamar mandi. Dan beberapa contoh infeksi jamur yaitu infeksi jamur vagina, urap, kutu air, aspergillosis, dan otomikosis. Yang keempat, parasit adalah organisme yang menumpang hidup sekaligus mendapatkan makanan atau nutrisi lainnya dari tubuh inang. Ada 3 jenis parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, yakni protozoa, cacing, dan ektoparasit. Dan ada beberapa infeksi parasit yaitu malaria, kudis, toxoplasmosis, giardiasis, dan cacing pita. Risiko infeksi. Semua orang berisiko terserang penyakit infeksi, namun ada beberapa kelompok orang yang lebih rentan terkena penyakit ini, yaitu yang pertama ibu hamil, anak kecil, orang lanjut usia, penderita penyakit tertentu seperti asma, penyakit jantung, dan diabetes, penderita penyakit autoimun yang menggunakan obat imunsupresif, penderita gangguan sistem kekebalan tubuh, misalnya HIV atau AIDS, penderita jenis kanker yang tertentu. Gejala infeksi. Saat terserang infeksi, tubuh mengeluarkan respon peradangan untuk mempertahankan diri terhadap penyakit. Respon ini dapat menimbulkan beragam gejala tergantung pada bagian tubuh yang diserang. Dan ada beberapa contoh penyakit umum atau spesifik yang dapat terjadi, yaitu demam, panas dingin, sakit kepala, kelelahan, tidak enak badan atau malaise, nyeri otot dan sendi, pembengkakan kelenjar getah bening. Sementara yang dapat terjadi akibat penyakit infeksi tergantung pada lokasi infeksinya, itu yang pertama saluran pernapasan, saluran kemih, letakkan sumsum tulang belakang, darah, hati, saluran pencernaan, telinga, mata, kelamin, dan yang terakhir kulit. Pengobatan infeksi disesuaikan dengan penyebabnya dan bagian tubuh yang terinfeksi. Pada dasarnya, penanganan infeksi bertujuan untuk menghilangkan gejala sampai tubuh membentuk kekebalan terhadap penyakit tersebut.
pencegahan penyakit infeksi, mencuci tangan saat sebelum dan sesudah beraktivitas, menutupi hidung dengan mulut saat bersin atau batuk, berdiam diri di rumah sakit, melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter secara berkala, membersihkan permukaan benda yang sering disentuh, menjaga kebersihan makan, menerapkan perilaku seks yang sehat, menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit, tidak berbagi pakai barang pribadi seperti sikat gigi, sisir atau alat cukur, menghindari penggunaan alat makan dan minum bersama, berkonsultasi ke dokter terkait perlunya vaksinasi, terutama sebelum melakukan perjalanan jauh. Thank you guys. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.